Halo semuanya, balik lagi sama gue Wan di channel FPL 62. Di video kali ini gue akan membahas mengenai game ketiga, jadi jangan kemana-mana. Nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, pertama-tama seperti biasa gue pingin nge-review dulu tim gue di game kedua kemarin, dimana gue mendapatkan panah hijau yang lumayan banyak. Dari ranking lama gue di 300.000 ke 70.000 besar gitu ya, over ranking gue. Dan gue cukup happy pastinya dengan over ranking gue di dua game awal ini, walaupun bisa dibilang pastinya masih panjang banget perjalanan, tapi bisa dibilang gue cukup happy dengan performa tim gue saat ini. Dimana di game kedua kemarin gue berhasil mendapatkan 78 poin, dengan total poin gue sekarang 157, dan gue akan bahas satu persatu buat kalian. Dimana gue pakai kiper Ramsdale, 1 poin doang. TAA lagi-lagi back dari Liverpool, sedikit mengecewakan ya, apalagi kalau double up. Tapi di sini gue cuma punya satu doang, yaitu TAA. Untungnya dia masih dapat 1 bonus poin. Selain itu 3 back lainnya, Trippier, James dapat 7 poin. Kalau Trippier ini dari clean sheet, sedangkan James ini dari gol dan juga 1 bonus poin. Cancelo dapat 11 poin. Selain itu untuk midfield gue ada Martinelli 8 poin, Salah bisa dibilang untung gak kaptenin dia gitu ya. Dia cuma dapat 2 poin. Bailey ternyata dia main dari cadangan, jadi cuma 1 poin. Luis Diaz 9 poin, akhirnya berhasil mencetak gol. Haaland pilihan kapten gue yang bisa dibilang not bad lah ya, nggak blank. Dapat 1 assist. Dan Gabriel Jesus yang bisa dibilang jadi sumber poin tim FPL banyak orang pastinya. Dan di cadangan Ward 1 poin seperti biasa, Andreas 3 poin. Dan Neco Williams di luar dugaan, gue kemarin nonton pertandingan dia, mainnya luar biasa banget Neco Williams, dan berhasil clean sheet, dapat 7 poin. Greenwood 0 poin. Jadi seperti ini tim gue untuk sekarang. Menurut gue pastinya PR-nya adalah di Bailey yang pertama. Dan juga gue mulai was-was dengan Trippier seperti di video gue sebelumnya, dengan fixture dia yang akan mulai sulit. Jadi gue udah menyiapkan beberapa transfer plan atau bahkan transfer yang udah gue lakukan, dan akan gue bahas di akhir video. Tapi untuk sekarang gue akan ajak lo semua dulu untuk melihat jadwal pertandingan beberapa game ke depan untuk bisa menentukan pemain-pemain mana aja atau tim yang bisa dibilang kita layak untuk targetin. Oke, di sini gue udah ambil tabel dari tim Bayer yang udah mengurutkan tim-tim berdasarkan kesulitan dan kemudahannya dalam menjalani pertandingan gitu ya, sampai dengan game ke-8. Kenapa gue ambil sampai game ke-8? Bisa dibilang karena gue rencananya akan wildcard sampai di game ke-9 kemungkinan besar. Jadi pastinya gue akan lihat pemain di 6 game ke depan. Dan kalau lihat di sini, paling atas itu adalah tim dengan jadwal paling mudah, sampai di paling bawah adalah tim paling sulit. Paling mudah adalah Brighton, disusul sama Brentford, dan juga Arsenal, Chelsea, Spurs. Nah, menurut gue aset yang menarik pastinya Brighton dengan game ketiga, walaupun agak sulit. Tapi dari game ke-4 sampai game ke-8 bisa dibilang jadwalnya hijau semua. Begitu pula sama Brentford yang mungkin kebalikannya gitu ya. Di game ke-8 dia baru akan sulit, tapi di game ke-3 sampai dengan game ke-7 ini gampang banget. Jadinya menurut gue masih sedikit orang-orang yang punya aset-aset dari Brighton dan juga Brentford, termasuk gue. Dan ini menurut gue saatnya kita bisa mulai masukin satu pemain dulu dari Brighton ataupun Brentford gitu ya. Kalau gue sendiri, gue jujur tertarik banget sama pemain dari Brighton. Dengan gue nonton 2 pertandingannya kemarin yang menurut gue sedikit improve dari musim lalu. Untuk Brentford, gue masih akan wait and see lagi, dan asetnya menurut gue yang paling oke adalah Tony. Walaupun Da Silva banyak dibicarakan, tapi menit bermain menurut gue masih jadi isu juga untuk Da Silva, walaupun di 2 game terakhir dia sudah membuktikan dengan 2 golnya. Tapi kalau lihat XG-nya itu masih kecil banget, dan gue nggak expect Da Silva untuk bisa dibilang mencetak gol lagi gitu ya. Tapi untuk Tony bisa dibilang itu adalah aset Brentford paling meyakinkan dan paling menjamin harusnya. Kemudian untuk Arsenal, Chelsea, harusnya lu udah punya beberapa pemainnya juga. Arsenal gue punya 3 bahkan. Chelsea kalau lu belum punya, gue saranin untuk beli Reece James. Kayaknya itu lumayan penting juga untuk lu semua, apalagi kalau lu punya Robo gitu ya. Mungkin menurut gue itu bisa jadi opsi juga untuk ganti Robo sama James. Spurs juga lumayan gampang. Walaupun ada Manchester City gitu di game ke-7-nya. Cuma kalau lu mau masukin Perisic juga mungkin, atau lu mau hold Perisic, gue rasa selama tim lu punya kedalaman squad yang bagus, hold Perisic bukan sesuatu yang salah gitu ya. Kemudian berikutnya Liverpool, dan belakang-belakangnya menurut gue udah agak sedikit mixed up juga pertandingannya. Tapi itu adalah beberapa tim dan juga beberapa aset pastinya menarik juga karena punya fixture yang bagus. Nah, berikutnya seperti yang gue udah bahas tadi, Leon Bailey.
menurut gue kalau lihat di sini juga Aston Villa jadwalnya udah lumayan susah, bakal ketemu Arsenal, Manchester City dan juga bahkan Leicester gitu ya. Jadi gue agak sedikit was-was juga dengan aset-aset dari Aston Villa. Salah satunya adalah Leon Bailey itu sendiri, yang bahkan menit bermainnya juga sedikit dan kemarin dicadangin. Jadinya gue sudah menyiapkan beberapa nama untuk menggantikan Leon Bailey. Nah, ini adalah 3 nama yang gue sebut tadi untuk bisa dibilang jadi kandidat untuk menggantikan Leon Bailey. Yang pertama di sini ada Jensen, kedua Da Silva, 2 pemain Brentford. Yang ketiga adalah Pascal Gross. Nah, kenapa gue ambil 3 nama ini? Menurut gue ini adalah 3 nama yang secara budget bisa dibilang mewakili banyak orang gitu ya. Kayak di sini Jensen ada harganya 5 sama seperti Bailey. Kemudian ada juga opsi kalau lo mau downgrade Da Silva, dan juga ada opsi juga kalau lo mau upgrade ke Gross gitu. Dan di sini menurut gue 2 tim ini, Brentford dan juga Brighton, punya fixture yang bagus banget menurut gue. Dan kalau lihat tadi adalah di top 2 besar gitu ya. Untuk pertandingan paling bagus sampai dengan game ke-8, jadinya gue tertarik banget untuk masukin beberapa opsi ini. Di sini gue ambil data dari fantasyfootballscout.co.uk dan juga ngambil beberapa indikator seperti goal, assist, non-penalty XG, non-penalty XGI, dan juga fixture-nya atau jadwal pertandingan di game ketiga. Dimana di sini Brentford akan menghadapi Fulham yang bisa dikategorikan hijau gitu ya. Dan Jensen, dan dibandingkan sama Da Silva, sebenarnya Jensen ini punya XG dan juga non-penalty XGI yang lebih bagus daripada Da Silva itu sendiri. Tapi dua dugaan ya, dengan XG 0,07, Da Silva ini bisa mencetak 2 poin seperti yang gue bilang tadi. Dan kalau nonton 2 tendangan ini adalah dua-duanya di luar kotak penalti ya, sehingga XG-nya juga kecil banget sebenarnya. Tapi di lain sisi di sini Jensen punya XG dan juga XGI yang lebih bagus daripada Da Silva, dan secara menit bermain juga harusnya lebih nailed daripada Da Silva itu sendiri. Menurut gue kalau lu nggak mau sisain budget lu atau downgrade gitu ya ke Da Silva, menurut gue Jensen juga sangat bagus sebagai pilihan opsi pengganti Bailey itu sendiri. Tapi di sisi lain ada satu nama yang menurut gue stands out juga secara pertandingan bagus dari Brighton, walaupun di game ketiga ya masih sedikit so-so lah ya. Yaitu adalah Pascal Gross di sini dengan 2 golnya, dengan NPXG tertinggi di midfield dan juga NPXGI sebesar 2,07 yang menurut gue ini jauh lebih besar daripada 2 pemain Brentford lainnya. Dan sebenarnya kalau lihat secara data juga West Ham ini di 2 pertandingan terakhir secara XGC-nya juga bisa dibilang jelek gitu ya. Jadi secara pertahanan West Ham juga bisa dikategorikan sebagai tim yang agak sedikit kurang di 2 pertandingan terakhir ini. Jadi gue sendiri prefer kalau punya budget lebih lagi, gue akan pastinya pilih Pascal Gross di sini. Dan gue sendiri sejujurnya udah masukin Pascal Gross juga ke tim gue. Yang nanti akan gue bahas pastinya untuk transfer plan. Tapi untuk sekarang gue bisa rekomendasiin 3 nama ini dan bisa lu sesuaikan dengan budget-budget lu. Kalau punya budget lebih, saran gue sih ambil Pascal Gross ya. Walaupun ini bisa dibilang mungkin bias. Cuma secara data, secara fixture, Pascal Gross ini oke banget. Nah, berikutnya gue akan membahas juga mengenai pemilihan kapten. Oke, untuk pemilihan kapten di sini gue siapin 3 nama yang pastinya populer banget bisa dibilang mungkin di Twitter, di community FPL. Ada Jesus, pastinya pemain yang lagi on fire di game kedua kemarin. Erling Haaland yang selalu mencetak goal enforcement gitu ya di 2 pertandingan terakhir, gol dan juga assist. Dan yang terakhir adalah Muhammad Salah di sini. Dan kalau lihat secara data, pastinya kelihatan jelas bahwa Jesus dan juga Haaland ini 2 pemain yang punya data paling bagus, baik secara perolehan gol, assist, NPXG, baik juga non-penalty expected goals involvement-nya. Tetapi kalau kalian lihat secara eksternal gitu ya, XGC dari musuh mereka di game ketiga, Jesus ini bakal bertemu dengan Bournemouth. Bournemouth ini punya XG sebesar 2,41. Jadi semakin besar ini pastinya semakin bagus gitu ya buat pemain menyerang itu. Dan Erling Haaland dari Manchester City sendiri akan menghadapi Newcastle yang punya XGC sebesar 1,77. Bisa dibilang ini lumayan bagus gitu ya, jika dibandingkan bahkan dengan MU yang secara expected goals conceded-nya adalah 3,11 yang lebih jelek daripada Bournemouth itu sendiri. Nah, untuk gue sendiri dengan melihat data dan juga fixture dan juga lawannya gitu ya, XGC lawannya, gue lebih condong untuk kaptenin Jesus, walaupun bisa dibilang agak sedikit deg-degan juga, nggak kaptenin Salah, nggak kaptenin Haaland. Gue akan lihat nantinya seperti apa perkembangannya juga pastinya. Tapi untuk sekarang gue 70% akan kaptenin Jesus untuk game week ketiga nantinya. Tapi pastinya gue juga butuh pandangan dari lu semua. Komen di bawah, menurut kalian siapa kapten yang akan kalian kaptenin dan juga alasannya kenapa kaptenin pemain tersebut. Oke, untuk terakhir di sini adalah tim gue dan juga rencana transfer gue. Walaupun gue udah melakukan 1 transfer dan gue masih punya 1 transfer lagi ya, dengan uang
dengan uang di bank gue sisa 0,4 juta setelah gue melakukan transfer tersebut. Dimana kalau lu notice, gue udah masukin Pascal Gross di sini untuk menggantikan Bailey. Sekali lagi alasannya pure karena fixture-nya menurut gue bagus banget sampai game week 8. Dimana game week 9 gue rasa gue akan melakukan wildcard. Dan juga secara data luar biasa banget Pascal Gross ini. Jadinya ya gue keluarin Bailey juga sesaat sebelum harga dia turun gitu ya. Jadinya gue punya uang di bank sisa 0,4. Rencana transfer lainnya mungkin gue akan wait and see mengenai Perisic, tapi kemungkinan besar gue akan juga ganti Trippier di game week berikutnya mungkin ya, kalau Perisic bermain di game week ini. Dengan gue akan ganti Trippier sama Perisic, dimana harganya sendiri gue rasa gue masih punya yang pas gitu ya. Perisic harga 5,4, gue juga punya uang di bank 5,4, dan gue pastinya butuh lumayan mepet dalam menyiapkan transfer ini karena harga Perisic bisa aja naik kalau misalnya game week ketiga dia bermain gitu ya. Jadi kayak gitu rencana transfer gue untuk game week ketiga dan juga opsi pemilihan kapten gue di game week ketiga. Buat kalian semua yang punya pertanyaan langsung aja komen di bawah. Dan thank you banget semuanya yang udah nonton video ini, dan juga good luck buat game week ketiganya. Dadah.